Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gue ingin ngobrol ringan. Jadi di awal turnamen Piala Dunia Qatar, gua bikin konten kan tentang ada 5 penyerang yang bisa diamati oleh Manchester United. Dan tentunya gua amati juga, dan gua seperti kayak gua prediksi atau gua perkirakan mungkin akan ada yang layak ya, atau bisa untuk diambil oleh Manchester United, yang artinya mungkin satu atau mungkin dua atau tiga ya kan, dari 5 pemain tersebut ada yang berpenampilan bagus di Piala Dunia Qatar. Nah, gue ingin membahas bagaimana 5 pemain tersebut yang gue sebutkan, dan sekaligus juga menurut gue siapa nih ya yang bisa diambil, ditransfer oleh Manchester United bahkan dari bulan Januari nanti, karena Manchester United saat ini butuh pemain depan nih. Ya kita sudah ketahui bersama, Cristiano Ronaldo sudah tidak ada lagi di Manchester United. Manchester United butuh kedalaman skuad dan juga butuh penambahan kualitas di lini depan, khususnya dalam hal untuk mencetak gol. Nah, 5 pemain tersebut dimulai dari Cody Gakpo. Cody Gakpo tampil luar biasa menurut gue, walaupun tim nasional Belanda ini tersingkir di perempat final adu penalti menghadapi Argentina. Tapi kalau gue melihat bagaimana perjalanan ataupun permainan dari Cody Gakpo bersama dengan Louis van Gaal sebagai pelatih tim nasional Belanda, ini menurut gue sangat erat, sangat penting satu dan yang lainnya. Karena di tim nasional Belanda kali ini Cody Gakpo tidak bermain di posisi biasanya dia bermain di PSV Eindhoven. Dan uniknya Cody Gakpo bisa bermain dengan baik, bahkan juga tajam. Mencetak 3 gol untuk Belanda di penyisihan grup, menurut gue ini merupakan pencapaian yang bagus, sekaligus juga menunjukkan bahwasannya Cody Gakpo, pemain berusia 23 tahun ini, punya kemampuan untuk mencetak gol di berbagai posisi. Bermain dengan PSV Eindhoven di sisi sayap kiri ya, tapi ketika bermain di nomor 9 lini depan ya, artinya sebagai ujung tombak, maupun juga dimainkan di nomor 10 oleh Louis van Gaal, dia mampu mencetak gol. Bahkan gol yang diciptakan oleh Cody Gakpo ini juga cukup unik, kaki kiri, kaki kanan, dan juga heading. Di babak knockout dia tidak mencetak gol, tapi menurut gue penampilannya tetap vital, tetap impresif. Jadi Cody Gakpo penampilannya cukup oke. Tentu saja ya Cody Gakpo sekarang dikaitkan, bahkan dikabarkan menjadi target utama nomor 1 dari Erik ten Hag di musim dingin nanti di bulan Januari, atau bahkan mungkin di musim panas. Yang jelas Cody Gakpo ini tampilannya cukup oke di Piala Dunia Qatar. Lalu pemain nomor 2 yang gue sebutkan, Lautaro Martinez. Nah, pemain ini lain cerita ya. Gue pikir penampilannya tidak impresif, tidak seoke menurut gue di klubnya. Beberapa kali dia bermain di Qatar tapi tidak menunjukkan ketajaman sebagai seorang striker. Bahkan ketika tampil di final dia sempat dimainkan sebagai pemain pengganti, juga tidak tampil tajam. Ada peluang yang harusnya menurut gue cukup besar, tapi dia tidak bisa memaksimalkan. Bahkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya juga sering sekali Lautaro Martinez ini mendapatkan peluang tapi tidak bisa dieksekusi dengan baik. Jadi menurut gue ya ini tidak oke penampilan dari Lautaro Martinez. Lalu ada juga Jonathan David, pemain muda ini yang bermain di Ligue 1 bersama dengan Lille, bermain dengan tim nasional Kanada. Seperti gua katakan, tim nasional Kanada nampaknya kiprahnya tidak akan panjang di Piala Dunia Qatar kali ini. Merupakan pengalaman juga ya bagi Kanada tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia. Jonathan David gagal tampil impresif menurut gua. Bagaimana penampilan dari Jonathan David di lini depan dari Kanada ini, gua nggak tahu apa dia grogi atau seperti apa, tapi kurang maksimal. Bahkan ada pemain lain yang tampilannya lebih bagus daripada Jonathan David. Pergerakannya sangat impresif, sangat cair, tapi sekali lagi menurut gua tidak efektif. Apakah karena penampilan akumulatif dari tim nasional Kanada yang memang mungkin tidak kuat ya dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga mempengaruhi penampilan dari Jonathan David? Tapi gue melihat bagaimana penampilan individu dari Jonathan David juga sebaliknya ya, tidak mampu mengangkat tim nasional Kanada. Sehingga ya bukan berarti mungkin dia jelek, enggak. Mungkin memang penampilannya di tim nasional yang tidak bagus. Mungkin dia belum matang
secara mental, secara karakter, sehingga harus lebih dimatangkan lagi nih. Ini bisa terjadi di klubnya di Lille. Tapi menurut gue tidak cukup terkesan nih dengan penampilan seorang Jonathan David di Qatar. Lalu pemain lain yang gue sebutkan juga, Bril Embolo, pemain depan Swiss keturunan Kamerun ini menurut gue tampil cukup oke. Tentu saja Bril Embolo mencetak gol kemenangan Swiss menghadapi Kamerun. Bahkan mampu mengantarkan Swiss ini lolos ke babak knockout ya, bersama Brazil tentu saja. Walaupun di babak knockout ini kan kalah telak ketika menghadapi Portugal. Dan menurut gua penampilannya ulet ya, dia punya fighting spirit yang bagus, dia punya presence fisik, keadaan fisiknya dia juga bagus. Tampil tajam juga. Hanya saja gue melihat dari sisi karakter ini, gue melihat kok sepertinya dia ada beberapa momentum sering sekali dia tidak fokus, terutama ketika timnya ini tidak bermain bagus, ketika timnya ketinggalan, bahkan ketinggalan jauh. Contohnya ketika menghadapi Portugal. Dan menurut gue ini jadi pertanyaan gue, apakah dia memang punya karakter yang kuat untuk memperkuat tim seperti Manchester United, di mana Manchester United ini tim besar yang sedang tidak dalam keadaan yang stabil. Bahkan Erik ten Hag ini sedang dalam keadaan membangun. Nah, proses ini kan membutuhkan teknis yang bagus dan juga karakter dan mental yang bagus. Ini menjadi pertanyaan gue sih sebenarnya dari Bril Embolo juga, yang gue lihat di Qatar secara keseluruhan tampilannya kurang konsisten. Tidak konsisten, walaupun oleh Murat Yakin, pelatih tim nasional Swiss ini, dia menjadi andalan di lini depan dengan seringnya ya dia dimainkan bahkan dari menit awal. Tapi menurut gua ya dia kurang konsisten. Bisa jadi karena penampilan dia sendiri ataupun secara akumulatif tim nasional Swiss. Tapi sama seperti Jonathan David, gua melihat Bril Embolo ini levelnya masih belum bisa mengangkat ya tim nasional Swiss di turnamen Piala Dunia kemarin, walaupun statusnya sebagai pemain andalan di lini depan. Pemain terakhir, nah ini yang menarik, Marcus Thuram. Anak dari legenda Perancis Lilian Thuram ini menurut gue justru menarik perhatian gue. Walaupun di Piala Dunia Qatar dia tidak mencetak gol, tapi bagaimana penampilannya bersama dengan skuad Les Bleus ini menarik. Menariknya kenapa gini? Dia ini kan sebenarnya bukan pemain starting 11. Di lini depan tentu saja Didier Deschamps lebih mempercayakan kepada Olivier Giroud sebagai ujung tombak. Lalu di sebelah kiri ada Kylian Mbappé, di kanan ada Ousmane Dembélé. Marcus Thuram, bukan Lilian Thuram ya. Marcus Thuram ketika diturunkan sering sekali ini bisa menjadi pembeda. Dia bisa menjadi solusi bagi lini depan dari skuad Les Bleus ini. Dan ini menurut gue sangat menarik, dimana sering sekali ketika Prancis ini menghadapi kebuntuan, lalu solusinya adalah Didier Deschamps menggeser Kylian Mbappé ke tengah, dan di sebelah kiri ditempati oleh Marcus Thuram. Yang uniknya, Marcus Thuram, ya seperti gue katakan ya, di Qatar dari heatmaps terlihat dia lebih banyak bermain di kiri. Tapi di Borussia Mönchengladbach, di Bundesliga, dia tampil di depan. Terlihat dari heatmapsnya. Dan menurut gue ini juga menunjukkan kalau bagaimana fleksibelnya seorang Marcus Thuram ini bisa bermain di beberapa posisi. Dari Transfermarkt, pemain ini bermain berusia 25 tahun ini dihargai 30 juta. Tapi yang menarik dari Transfermarkt juga diperlihatkan bagaimana posisi dari Marcus Thuram ini ternyata bisa bermain di 3 posisi yang berbeda. Di kanan, kiri, dan lebih mayoritas adalah di depan. Di mana Manchester United juga sedang mencari pemain yang bisa dimainkan di ujung tombak. Dan juga fleksibel ya, karena ya seperti bersama tim nasional Prancis lebih banyak dimainkan di sebelah kiri, tapi dia juga bisa memainkan dengan baik posisi tersebut. Sehingga dari 5 penyerang yang gua amati di Piala Dunia Qatar, yang gua sebutkan sebelum turnamen ini mulai, gua melihat 2 pemain itu adalah Cody Gakpo dan juga Marcus Thuram, yang menurut gua bisa ya, atau ya apa ya, didatangkan oleh Manchester United yang saat ini tentu saja sedang mencari pemain depan pengisi ya, atau mengganti posisi dari seorang Cristiano Ronaldo
yang tentu saja tidak harus sama posisinya dengan Cristiano Ronaldo, bisa juga berbeda, dan tentunya pastinya berbeda karakter ya kan, mentalitas dan lain-lain. Gua melihat Marcus Thuram dan juga Cody Gakpo, kedua pemain ini sama-sama fleksibel, bisa bermain di beberapa posisi. Cody Gakpo di Qatar mencetak 3 gol, Marcus Thuram walaupun tidak mencetak gol, tapi gue melihat dia juga bisa menjadi solusi bagi lini depan Prancis, dan bukan tidak mungkin bisa menjadi solusi juga bagi lini depan Manchester United. Nah sekarang gue tanya bagi Sobat Football United, kalau bisa menyebutkan 2 ya ataupun 1, siapa nih pemain depan yang tampil bersama dengan tim nasionalnya di Qatar yang bisa direkomendasikan untuk Manchester United? Mungkin bisa jadi Kylian Mbappe ya, tapi tentu saja itu tidak mungkin dong. Kenapa? Karena harganya pasti akan mahal, gajinya akan tinggi ya kan. Ya gue sih sebenarnya kalau melepas dari faktor tersebut, Kylian Mbappe tentu saja akan menjadi penambah kualitas yang sangat luar biasa di lini depan Manchester United. Tapi selain dari faktor harga, juga faktor non teknis ya kan, faktor mental, contohnya karakter itu bagaimana. Mungkin tidak kira-kira dia datang akan menjadi solusi atau jadi masalah nih di dressing room ini, sebagai contoh ya. Tapi apapun itu, gue ingin gue ingin dengar sekali lagi ya, pendapat dari Sobat Football United, siapa nih kira-kira yang bisa direkomendasikan sebagai solusi lini depan dari Manchester United bahkan dari bulan Januari nanti. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.